Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa dari kelas 5 SIP 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Akan menjawab soal UTS dari Bapak Lukman Hakim. Soal pertama. Jelaskan bahwa dalam Islam menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu dari sekian banyak tanda datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dari dunia. Maksudnya adalah bahwa suatu saat nanti ketika hari kiamat makin dekat, akan datang suatu zaman yang kelompok masyarakatnya tidak peduli lagi pentingnya ilmu. Terlebih ilmu agama, mereka seakan tidak bebas tanpa menghiraukan tuntutan dan aturan. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnahnya saja, yang diberikan pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terhadap beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Hukum wajib di sini berlaku untuk agama yang mencakup ilmu fikih seperti taat cara sholat, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Tanpa ilmu agama, maka dikhawatirkan seorang muslim melakukan kesalahan dalam ibadahnya, sehingga amal ibadahnya tidak diterima Allah. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Soal kedua, kenapa akhlak dan nilai-nilai Islam sangat diperlukan dalam konsep maupun penerapan iptek? Etika adalah fondasi utama dalam mengembangkan sebuah teknologi. Etika juga sangat penting dalam setiap penerapan tindak laku seorang muslim. Tanpa etika yang baik, muslim bukanlah seorang muslim dan manusia bukanlah seorang manusia. Etika dan teknologi merupakan dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Etika adalah sumber dasarnya yang mampu memberikan nilai positif terhadap kemungkinan muncul berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil yang nyata, yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai dalam bahasa Inggris sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmu harus disadarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Perlunya akhlak islami dalam penerapan iptek. Menurut Islam sendiri, etika adalah akhlak. Akhlak atau etika Islam lebih bersifat berkisar sekitar Tuhan. Karena dalam Islam, etika lebih dikaitkan dengan pahala dan dosa. Dalam Islam, prinsip etika merupakan hak eksklusif dan
bahan komoditi yang bersifat memikat, tetapi ia memiliki norma-norma dan moral imperatif yang bertujuan sebagai servis membangun kualitas manusia secara paripurna. Dalam masalah ketelitian menerima penemuan sains dan teknologi, Al-Quran misalnya memerintahkan untuk melakukan check and recheck terhadap informasi yang diterima. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasih membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga tujuan pendidik agama Islam dalam mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakal mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dan sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dapat terlaksanakan. Pertanyaan selanjutnya, menurut saudara, apakah yang dapat saudara lakukan sebagai usaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam bidang yang saudara dalami? Realitas yang tercipta saat ini adalah realitas sosial yang banyak dipengaruhi oleh para kapitalisi Indonesia, terutamanya yang mengakui menjunjung tinggi nilai modernitas yang ada, serta mengklaim bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari nilai. Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam, artinya diserahkan kepada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Namun, karena the importance of the problem ini, maka Allah SWT memberikan tempat di dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah 282 ayat ini sebagai simbol of economics yang mempunyai natural of accounting yang dapat dianalog dengan double entry dan menggambarkan angka keseimbangan atau neraca. Akuntansi yang bersifat muamalah, maka perkembangannya diserahkan kepada human wisdom masing-masing, sedangkan Al-Quran dan Sunnah hanya membekalinya dengan beberapa value of system seperti landasan etika, moral, kebenaran, kejujuran, accountability, dan sebagainya. Jadi, untuk penetapan basis konsep teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip filosofis, sedangkan prinsip filosofis secara implisit diturunkan dari konsep values, knowledge, dan action yang berasal dari value tauhid. Surat Al-Baqarah, Islam mewajibkan untuk melakukan pencatatan untuk menjadi bukti dilakukannya transaksi dan menjaga agar tidak terjadi manipulasi. Cukup sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.